Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Santoso Yudhoyono akan mencoba mempresentasikan yang bertema dengan manusia sebagai mahkum alai atau pelaksana hukum. Mahkum alai. Yang dimaksud dengan mahkum alai adalah mukallaf, yaitu manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dasar dari tuntutan itu adalah akal. Dalam usul fikih, istilah mukallaf disebut juga mahkum alai atau subjek hukum. Orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun larangannya. Seluruh tindakan hukum mukallaf harus dipertanggungjawabkan. Seseorang dikatakan mukallaf jika telah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, mukallaf dapat memahami dalil taklif atau pembebanan hukum, baik itu berupa nas-nas Al-Quran atau sunnah secara langsung maupun melalui perantara. Orang yang tidak mengerti taklif, maka ia tidak dapat melaksanakan dengan benar apa yang diperintahkan. Dan alat yang dapat memahami dalil itu adalah akal. Yang kedua, mukallaf adalah orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Taklif. Definisi hukum taklif adalah titah Allah yang menyangkut perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan tuntutan atau pilihan untuk berbuat. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa ada dua hal yang harus terpenuhi pada seseorang untuk dapat disebut mukallaf, yaitu bahwa ia mengetahui tuntutan Allah itu dan bahwa ia mampu melaksanakan tuntutan tersebut. Taklif selalu disesuaikan dengan kemampuan ahliyah atau manusia. Adapun dasar taklif atau pembebanan yang lain adalah akal dan pemahaman. Tujuan taklif tidak saja tergantung kepada pemahaman dasar tuntutan, tetapi juga kepada pemahaman rinci atas tuntutan itu. Orang tidak bisa menangkap persoalan itu kecuali dia berakal dan dapat memahaminya. Syarat taklif atas subjek hukum dijelaskan dalam dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ia memahami atau mengetahui titah Allah tersebut yang menyatakan bahwa ia terkena tuntutan dari Allah. Paham dan tahu itu sangat berkaitan dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk mengetahui dan memahami. Yang kedua, ia telah mampu menerima beban taklif atau beban hukum yang dalam istilah usul disebut ahlun li al-taklif. Percakapan menerima taklif atau yang disebut ahliyah adalah kepantasan untuk menerima taklif. Kepantasan itu ada dua macam, yaitu kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan hukum. Ahliyah. Ahliyah ialah kemampuan seseorang untuk menerima kewajiban dan menerima hak. Artinya, orang itu pantas untuk menanggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain, dan pantas untuk melaksanakannya. Dalam pengertian lain, ahliyah adalah kepantasan untuk menerima taklif. Kepantasan itu ada dua macam, yaitu kepantasan untuk dikenai hukum atau disebut ahliyatul wujud, dan kepantasan untuk menjalankan hukum atau disebut ahliyatul ada. Pembagian ahliyah. Yang pertama, ahliyah al-wujub. Merupakan sikap kecakapan seseorang untuk menerima hak yang menjadi haknya, tetapi belum cakap dibebani seluruh kewajiban. Yang kedua, ahliyatul ada, merupakan kemampuan bekerja atau muamalah, yaitu apabila seseorang telah pantas untuk menerima haknya sendiri dan melahirkan hak atas orang lain karena perbuatannya. Ahliyah al-wujub dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ahliyah al-wujub al-naqisoh, yaitu orang yang dianggap layak untuk mendapatkan hak, tetapi tidak layak untuk dibebankan kewajiban, atau sebaliknya. Yang kedua, ahliyah al-wujub al-kamilah. Ahliyah al-wujub al-kamilah yaitu orang yang layak untuk mendapatkan hak dan layak untuk menjalankan kewajiban. Kelayakan menerima hak bagi seseorang ialah sejak ia lahir ke dunia sampai ia dinyatakan balik dan berakal, sekalipun akalnya masih kurang atau gila. Ahliyatul ada terbagi menjadi dua. Yang pertama, ahliyatul ada nakis, yaitu kelayakan seseorang untuk mengeluarkan beberapa tindakan atau transaksi, namun tidak pada beberapa tindakan yang lain. Yang kedua, ahliyatul ada kamilah, yaitu kelayakan manusia mengeluarkan tindakan yang telah dianggap pantas oleh syara. Kelayakan ini ditetapkan pada orang yang balik dan berakal, sehingga ia mendapat hak dari orang lain apabila ia melakukan transaksi, maka ia memiliki kewajiban terhadap orang lain.
Setelah seorang manusia lahir, dinisbahkan kepada ahliyatul ada ini, akan mengalami 3 fase. Fase pertama, dari lahir sampai mempunyai kecakapan atau tamyiz, artinya saat itu ia adalah anak yang tidak cakap, belum berakal sehingga perbuatan-perbuatannya belum dianggap sebagai tindakan hukum. Fase kedua, masa setelah cakap atau tamyiz yang dimulai dari sekitar umur 7 tahun sampai dewasa atau balik. Fase ketiga, fase mencapai usia dewasa dengan keadaan berakal. Pada masa ini seseorang dikenai seluruh taklif atau beban keagamaan, seperti taklif menunaikan sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Segala perbuatannya pun dikenai hukum. Halangan ahliyah. Yang pertama, awarid al-samawiyah atau halangan alami, yaitu halangan yang datang dari Allah bukan dari manusia, seperti gila, tunguh, dan lupa. Yang kedua, awarid al-muktasabah atau halangan tidak alami, yaitu halangan akibat manusia seperti mabuk, terpaksa dalam perjalanan, dan bodoh. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.